Dukung terus sejarah Nusantara Indonesia. Ngawonggo. Ngawonggo adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Tajinan, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berada di timur desa Pandan Mulyo dan sebelah selatan desa Gunung Ronggo. Ada beberapa pendapat tentang asal-usul nama desa Ngawonggo. Pendapat pertama berdasarkan petunjuk dan bukti yang ada di arah selatan batas desa Ngawonggo, yaitu berupa situs 3 buah batu patirtan atau kolam tempat pemandian suci yang diduga merupakan bagian dari sistem pengairan atau pengolahan air bersih untuk Kayangan Kaswangga. Sedangkan Kayangan Kaswangga sendiri adalah sebuah komunitas keagamaan besar di zamannya. Kemungkinan berada di masa Empu Sindok, sekitar abad 10, semasa air langka. Walaupun bangunan ini sesungguhnya berada di lintas masa, namun nama Kaswangga inilah yang dikait-kaitkan dengan nama desa Ngawonggo. Selanjutnya, pendapat yang kedua bahwa desa Ngawonggo adalah sebuah tempat yang berada di atas awan yang dalam istilah Jawa dikatakan awang-awang, yang kemudian disebut-sebut dengan nama Ngawonggo, di mana dulunya di situ ada sebuah tempat atau daerah yang berada di dataran tinggi di sekitar area lereng gunung, sehingga tampak gumpalan-gumpalan awan yang terletak lebih rendah seperti di atas awan. Selanjutnya, pendapat yang ketiga adalah berdasarkan petunjuk dan bukti yang ada di desa Ngawonggo yang berupa sebuah punden atau danyangan atau makom pendiri desa yang berada di arah barat daya desa, bahwa pendiri desa berasal dari daerah Ponorogo sekitar tahun 1476 Masehi. Beliau adalah seorang yang memiliki sebutan Warok Ponorogo bernama Mbah Suroyudo atau Mbah Jalaluddin, yang mendapatkan tugas dari gurunya bernama Sunan Bayat untuk menyebarkan agama Islam pada suatu daerah dengan ditemani seekor anak harimau dengan petunjuk sebuah bintang jatuh atau lintang kemukus, yang kemudian baru pada tahun 1480 menemukan tempat yang dituju, yaitu desa Ngawonggo, yang mana tempat tersebut masih berupa hutan belantara yang masih belum diberi nama. Kemudian setelah beliau wafat, perjuangan beliau diteruskan oleh murid-muridnya di tahun 1550. Antara lain Mbah Irodipo, makamnya berada di ujung barat desa, dan Mbah Gambreng, makamnya di ujung selatan, dan Mbah Maruk, makamnya berbatasan dengan desa Ngembal. Sehingga pada tahun itulah tempat tersebut diberi nama dengan sebutan Awonggo, yang kemudian seiring dengan perkembangan zaman berubah menjadi desa Ngawonggo. Nama tersebut mengadopsi dari nama sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Adipati Suwangkarno, yang diambil dari cerita seni wayang kulit yang termasyhur di kala itu. Situs petirtaan atau pemandian suci yang ditemukan di Dusun Nanasan, Desa Ngawonggo, Kecamatan Tajinan, diperkirakan sudah ada sejak abad ke-10 Masehi pada masa Kerajaan Medang yang dipimpin oleh Empu Sindok. Dengan melihat asal kata dari nama desa tempat tersebut ditemukan situs, dengan melihat asal kata dari nama desa tempat ditemukannya situs tersebut, yaitu Ngawonggo, yang merupakan kata lain dari Kaswangga. Kata Kaswangga disebut dengan Panca Kayangan Prasasti Wurandungan atau Kanjuruhan, yang dikeluarkan pada Rabu Wage 7 November 944 Masehi atau pada abad ke-10 Masehi saat Empu Sindok memimpin Kerajaan Medang. Diperkirakan ada 3 blok atau kolam pemandian yang saling berhubungan di kolam tersebut. Sementara setiap pemandian memiliki pancuran masing-masing. Pada zaman dahulu, petirtaan atau pemandian memiliki manfaat ganda. Selain itu, untuk kebutuhan air bersih penduduk, pemandian juga menjadi lokasi religius. Oleh karenanya, pada situs itu ditemukan pahatan 9 arca dan aksara Jawa. Diperkirakan
Di sekitar lokasi itu merupakan bekas pemukiman penduduk. Hal itu bisa dilihat dari temuan-temuan situs purbakala oleh sejumlah warga setempat. Meski demikian, temuan situs itu masih butuh penelitian lebih lanjut lagi. Bisa jadi situs itu berusia lebih muda, yakni ada sejak masa kerajaan Singosari atau Mojopahit. Situs itu pertama kali ditemukan oleh Rahmat Yasin, umur 25 tahun, warga setempat. Diduga ada 3 kolam yang ada di area penemuan situs itu dan saling berhubungan. Sementara setiap kolam memiliki dinding dengan pahatan yang berbeda-beda. Terima kasih telah menonton acara kami. Salam Rahayu, Sejarah Nusantara Indonesia.